Halo Sobat Biskom, jumpa lagi bersama kita di Biskom Podcast. Sebuah media di mana kita bisa berbagi segala macam pengetahuan, ilmu baru, update dari dunia bisnis, entrepreneurship, leadership, dan komunikasi bisnis bersama saya, Katrin Minati Sarasia, lecturer dari LSPR Faculty of Business, dan didampingi dengan saya Fikri Rahman, redaktur sua.co.id, bagian dari Sua Media Group. Begitu hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Sebelum kita memperkenalkan, kita akan menyampaikan kepada Sobat Biskom, kita lagi ngebahas tentang from passion to profit. Nah, dari hasrat terus dapat profit. Nah, hasrat yang apa nih? Aku udah hidup juga nih. Tapi sebelum sampai itu, silakan Bagetin. Kita perkenalkan tamu istimewa kita dari Minimize. Tamu kita kali ini dari Minimize, sebuah usaha yang bergerak di bidang industri kreatif yang hasilnya berupa 3D figure atau 3D printing. Kira-kira seperti apa sih produknya? Seperti ini, gemes-gemes banget. Bisa dilihat figur-figur, entah itu ini apa ya? Ini sosok-sosok action figure dengan besaran yang bervariasi, dengan bahan dari apa yang nanti kita akan ngobrol lebih lanjut bersama yang sudah hadir di sini, sepasang wirausahawan dan wirausahawati muda. Hai Iren, apa kabar? Hai Jo, selamat datang di Biskom Podcast. Beren, sebelum kita nanya-nanya nih, Sobat Biskom mungkin bertanya-tanya, siapa sih mereka berdua gitu? Kok disebut pasangan gitu? Nah, silakan perkenalkan diri. Mungkin dari cowok tertampan di samping kita. Silakan. Mas. Halo, nama saya Johannes. Saya CEO dari Minimize. Ya. Dan saya Iren, saya CMO atau sebagai marketing di Minimize. Oke. Yuk kita mulai ngobrol yuk. Nggak sabar. Minimize itu apa sih Minimize gitu? Kenapa yang dibawa barang-barang gemes kayak gini, gemes banget? Apa nih bisnisnya apa? Ceritanya apa? Kenapa tertarik bikin-bikin yang gemes-gemes begini? Siapa nih? Bagian marketing atau bagian CEO nih? Kamu. Papa Jo. Atau Mama Iren. Silakan Papa Jo aja dulu ngomong. Jadi kita bikin Minimize kan Minimize itu dari me dan minimize gitu. Me saya yang dikecilkan gitu. Jadi karena itu kan konsep yang lebih mudah ya diterima. Ketika kita bisa bikin saya yang dikecilkan, ibarat kata kita bisa bikin apa aja gitu, karena it's something impossible for me to be small gitu. Ya kan. Jadi ketika kita bisa merealisasikan itu jadi kayak manusia yang kecil, jadi action figure, kita bisa bikin apa saja. Oke. Flashback ya, 2017 ya kan mulainya. Awal mula nih, kenapa keidean? Biasanya kalau orang mau mulai bisnis itu entah itu dari melihat adanya suatu peluang gitu kan, atau adanya suatu, kalau kita ya dari teori-teori kan kita suka bilang adanya pain point lah dari apa sih, dari consumer gitu, atau ada memang melihat ceruk ini akan jadi opportunity yang bagus. Nah, awal mulanya di 2017 itu apa yang terjadi? 2017 itu kita masuk ke industri 3D printing. Jadi saat itu kan 3D printing di Indonesia masih mulai ya. Gitu. Saat itu kita coba jual, terus tapi kita malah banyak itu dapat jasa gitu. Banyak yang mau minta bikin kita, bikinin kita ini dong, itu yang memang mereka suka atau yang mereka mau gitu. Dari situ jadinya kita lebih ke bikin studio 3D memang untuk desain production gitu, dan di situ kita juga banyak dapat klien kayak dari company di China yang kalau mau bikin desain itu sama kita gitu. Tapi berarti nggak cuma desain ya, berarti sampai dengan luarannya seperti hasilnya seperti ini gitu. Nah, prosesnya kan mestinya nggak seinstan itu ya gitu. Kalau nggak salah tadi sempat ngobrol
justru background studinya nggak ada yang kesini gitu. Boleh cerita nggak sih belajarnya apa tadinya, lulusan mana berdua ini, terus tiba-tiba udahlah kita fokus aja ke bisnis ini. Saya tadinya dari teknik kimia UI. Kalau Iren Saya PR di LSPR. PR dia LSPR alumnus. Public Ya. relation ya. Jadi hubungan masyarakat. Iya. Sehingga dapat profit dari gitu ya. Jadi ketemunya gimana nih Minimas nih antara Mbak Iren dan Mas Johannes nih? Maksudnya 2017 tuh udah kepikiran yuk jalan bareng. Iya, jalan bareng, hangout bareng, dapat profit atau gimana gitu? Enggak, memang udah pacaran, tapi maksudnya kan awalnya kan dulu jualnya printer. Mm-mm. Kita belum jual si Minimise ini. Dulu kita jual mesin, ternyata dari jual mesin kok orang lebih banyak yang jasa. Nah, terus kan 2019 ke 20 tuh tiba-tiba awal tahun COVID. COVID. Pas lockdown itu kita kan dulu jualan di mall juga. Di mall kita nggak bisa jualan. Akhirnya dia bikin kamera ini. Jadi sebenarnya si Minimise ini tuh kita orang yang dikecilkan. Gimana cara mengecilkan orangnya itu masuk ke scanner kita. Kita print pakai 3D printer. Oke. Nah, scannernya itu yang bikin Johannes sama papinya dia dibantuin. Oh, luar biasa. Printernya. Scannernya. Scannernya. Oke. Nah, terus pakai printer. Printer 3 dimensi itu awal-awal dulu kita buka di PI, kita tuh belum pakai printer yang sekarang. Kita masih pakai yang resin manual, kalau keluar warnanya putih, kita masih painting manual. Dari painting manual kita naik ke yang full color. Cuman dari yang full color itu kita udah coba tuh ada beberapa mesin. Nah, mesin yang pertama kendalanya itu kayak repot banget deh, dalam proses pembuatan figur itu repot banget. Harus A, B, C, D, E, pokoknya prosesnya panjang Step-stepnya banget. panjang. Nah, mesin yang kedua kendala di dolarnya. Oke. Tinggi terus sama service centernya lah di sini susah. Jadi kalau itu mesin rusak kita kayak ya nungguinnya lama Oke. atau oprek-oprek sendiri kayak gitu, dia yang oprek sih bukan saya. Nah, sekarang baru kita 2021 ya kita mulai di kontak sama Mimaki. Itu ada perusahaan printer yang memang dia udah lama banget. Nah, itu dia ada 3D printer, dia udah mulai kontak kita. Cuma kita lihat kayaknya waktu itu belum deh. Kayak belum sampai sebutuh itu dan kayaknya bisa menghasilkan banget. Baru akhirnya tahun ini kita mulai kerja sama Mimaki. Nah, hasil contohnya itu sekarang udah di-upgrade semua. Oke. Dengan yang printer Mimaki udah bisa warna clear. Transparan gitu ya. Kalau dulu kita belum bisa, walaupun full color, tapi belum bisa warna clear. Kalau sekarang udah bisa. Jadi ibaratnya gini nih, kalau saya foto pakai baju saya yang sekarang, habis itu di print, saya bisa keluarnya persis kayak baju yang saya pakai sekarang. Bisa. Benar nggak kayak gitu? Termasuk Iya. juga rambut saya hari ini lagi saya apain? Iya. Ih, keren nggak sih Mas Vicky? Lucu nggak? Wonderful. Kok Maksudnya, bisa ya nah, gitu ya? orang-orang yang mesen ini itu cuman buat hobi, koleksi pribadi, atau ternyata banyak kebutuhan orang gitu? Banyak sih, kita banyak handle itu kayak memang direct to customer yang mereka mau hobi atau yang mereka mau mengabadikan momen mereka. Sebenarnya kan yang kita jual di sini kan adalah preserve memory sama atau creating their idea kan. Oke. Gitu. Jadi kalau yang preserve memory kan kayak lebih bisa aja kayak pas anaknya masih kecil mereka foto keluarga gitu kan sama-sama. Dan pas misalnya anaknya nambah gede mereka foto lagi, kan lebih sifatnya kayak gitu. Kalau yang creating the idea lebih benar-benar mereka mau bikin apa sih, biasa ke IP creator itu yang mereka bikin itu kayak dari gambar doang 2D jadi produk itu gimana. Kadang kan ada kesulitan kayak kesulitan bentuk, kesulitan material, kesulitan apa gitu. Jadi sebelum membuat produk ini, Mbak Ira sama Mas Joshua ini jualan mesin printer di 2017 sampai 2020 itu ya. Pandemi Blessing in Disguise mengubah Jadi pivot bisnis ya, jadi ya. Iya. Bisnis pivot ya bisnisnya. Benar. Tapi sebenarnya sekarang kita kalau ada yang mau beli printer kita jual juga. Oh iya juga ya. Cuma nggak sampai yang kalau dulu kan kita benar-benar Fokus masuk ke situ sebagai ya. penjual mesin. Mesin printer 3D Ya, ya. sejak pandemi kita buka lagi 2021 toko itu kita masuk sebagai retail business to customer. Dulu kita benar-benar B2B, sekarang kita udah B2C. Dengan bikin produk ini ya. Iya. Emang di pandemi banyak yang bosan? Lebih banyak. Iya, kita gak ada kerjaan. Just wondering mereka bikin apa ya, kan di rumah aja gitu loh.
mungkin lagi ngapain gitu. Mungkin saat itu mereka lebih mengapresiasi momen kan, maksudnya pandemi itu kan momen yang mencekam Banyak ya. di rumah gitu. ya kumpul keluarga. Iya. Benar sih. Ketika misalnya ada si siapa kena terus tiba-tiba meninggal gitu, ya mereka sebisa mungkin mereka mau mengabadikan momen itu. Iya, iya. Saat mereka misalnya masih baik. Itu cara ngirimnya gimana? Online ngirim fotonya mereka kan, kalau tadi Mbak Catherine bilang kan kalau di foto dengan 3D, kalau yang pandemi ini gimana, bisa Kalau ceritain nggak? dulu itu kita masih cuman by foto aja bisa. Kalau sekarang, tapi kalau dulu by foto itu juga kita bisa bilang akurasi ke tingkat kemiripannya Miripannya itu lebih rendah. Berapa persen itu? Ya kita bisa bilang 7. Tapi kalau bilang mirip itu yang edukasi yang kita lagi lakukan sekarang, karena ketika kita 1% aja ngambil itu udah orang bisa bilang itu tidak. Bukan dia gitu. Padahal misalnya cuma 1%, 2% gitu. Karena menurut mereka itu seseorang itu memang fatal gitu ya. Kalau kita bilang sih masih di 70% sih kalau tingkat kemiripannya kalau dulu. Kalau sekarang kita kalau dari foto itu bisa udah di 80. Oke. Iya. Jadi ini soalnya menarik ya. Ini kalau saya bisa bilang nih Mas Vicky, ini bisnis yang masih limited, belum banyak pemainnya, terus kemudian niche banget, beda lah. Misalnya biasanya kalau bisnis couple gini kan kopi, kafe gitu, terus ketemu ini lucu gitu. Nah, memulainya gitu kan ya, apalagi terus ini kan berdua gitu, kemana-mana kemudian berdua. Yang biasanya handling klien siapa? Atau siapa aja? Tergantung. Kalau retail terus ketemunya kayak ibu-ibu tuh biasa aku. Keren. Cuman ada petautan batin kalau ibu-ibu. Jadi luas ya. Mama Iren gitu ya. Begini nih, coba cerita. Mbak Iren. Enggak sih. Kalau yang kayak retail gitu kan biasa yang ibu-ibu bawa anak. Jadi dia bikinnya figure family. Itu kan lebih repot tuh. Saya mau anak saya begini gini. Sedangkan kalau anak biar dia masuk ke scanner kita itu nggak bisa diem. Jadi hasilnya pasti ada aja yang goyang. Nah itu kan kita harus benerin manual tuh. Nah saat itu kan ada proses kayak ngobrol sama customernya, si ibu-ibu mau gimana apa segala macam. Kalau sama dia pasti nggak sabar lah. Justru lebih nggak sabar ya. Ya cuma kalau yang lebih ke corporate itu biasa Johanna sih. Kalau Joris ada treatment sendiri ke corporate, trik marketingnya atau tipsnya gitu, atau berkomunikasinya dengan kita corporate? Tetap mencoba menangkap apa yang benar-benar mereka mau capai gitu kan. Kadang kan apa yang mereka mau sama yang sebenarnya pas mereka lihat ini kayak gini, itu kadang suka beda. Kayak mereka nyampeinnya apa, itu kan yang kita mesti benar-benar pahami ya gitu. Apalagi kalau di dunia desain, kalau ngomong sama desainer itu juga beda lagi kan. Kayak mereka desain ini maunya maksudnya ini loh gitu, bukan yang ini gitu. Karena kan buat menyampaikan itu kan yang susah ya. Ini itu kan ada yang paling kecil, itu sekitar 1 cm 2 cm gitu, bener nggak sih? Iya 2 cm. 2 cm itu paling kecil. Itu murah ya? Imut banget. Iya yang. Nah, yang pernah dikerjain paling gede? Kita bikin itu paling gede itu 2 meter. 2 meter orang berarti ya, orang full body gitu ya. Dari 2 cm sampai 2 meter gitu ya. Dan kalau yang 2 meter itu pun bisa kayak family itu mungkin. Jadi kayak misalnya kalau biasanya orang kan punya family picture ya di rumah. Bisa jadi orang bisa pesen Mas kalau misalnya mau lebih 3D. Iya. Gitu. Karena tadi dibilang momentum dengan family ya, Mbak Iren ya. Iya, karena untuk creating memory, apalagi yang anaknya ada stage bayi, nanti ada stage balita gitu. Sobat Biskom yang udah punya keluarga kayaknya tertarik nih. By the way, harganya kisaran berapa nih kalau mereka mau dapatkan mengabadikan ya sebutannya momentum ini? Range-nya aja sih. Range-nya? Kalau dari yang paling kecil itu kita startnya dari 300 ribuan ya. Tapi kalau range-nya sampai berapa sebenarnya kita bisa bilang unlimited, karena kan tergantung mereka mau seberapa banyak dan seberapa detail quality yang mana gitu. Berarti detailnya itu juga pengaruh ya. Saya maunya ini lebih ke ini gitu. Betul. Di tren pembelian itu dari keluarga kebanyakan atau gimana ceritanya? Mas, setelah pandemi kan tadi baik keluarga yang menangkap momentum karena nggak ada pandemi ya. Setelah pandemi itu ada perubahan nggak sih gitu? Dan gimana respon Mbak Iren dan Mas Joshua terhadap perubahan perilaku konsumen misalnya gitu? Kalau
dulu pas jual printer itu kan pasti semua direct ke business to business tuh. Iya. Cuman pas kita buka studio ya itu langsung turn out kan ke customer semua. Jadi kalau yang retail sih memang sekarang yang family, yang bikin sama suami sama pacar itu rata-rata yang kayak gitu. Cuma kalau yang ke corporate masih tetap sama sih, multinasional, BUMN, rata-rata yang pesen yang gitu. Oke. Kalau ini ya, multinasional BUMN ya. Rata-rata gitu sih. Kenangan saya dengan mantan bisa diabadikan nggak ya? Lanjut bagi Trin. Iya. Ada loh yang bikin waktu itu kayak dia putus deh. Oh, sedih banget. Figura nggak diambil. Oke. Tapi dibikin, udah dibayar. Udah jadi kita bilang kan Jadi kayak ngasih. ini udah jadi bisa diambil gini-gini. Oh ya udah simpen aja nggak apa-apa gitu. Itu Jadi ada. kalau gambaran kliennya itu berarti bisa korporasi. Kalau korporasi biasanya buat apa sih, souvenir ya? Ada VIP souvenir karena kan Ulang tahun gitu. Iya, kayak ulang tahun owner eh, gitu ya. Kalau misalnya itu saat terima jabatan, pasti Sih, ada kenang-kenangan pergantian gitu ya. jabatan ya kan. Terus lebih Kalau anak-anak teenagers gitu Ya. suka nggak sih pesan-pesan buat misalnya apa sih kayak K-pop idol gitu? Dulu Atau, kita pernah kerja sama sama itu apa? Army, BTS Army. Oh iya. Oh fansnya, Iya. fansnya aja. Iya. Di Indonesia apa di Jakarta doang? Di Indonesia yang Indonesia. dulu kan suka ada yang acara di mall tuh ngumpulin army. Nah itu kita dulu bikin-bikinin figur V, RM, Jungkook, siapa lagi Karena tuh. kebayang gitu yang ya kan sekarang kan banyak banget ya, entah itu yang action figures atau yang K-pop atau yang anime Jepang gitu, itu kan komunitasnya ada di mana-mana Betul. gitu. Iya. Ngerasa nggak makin ke sana opportunity jadi makin berkembang? Opportunity sih memang ada, cuma karena memang masih mahal, jadi memang benar-benar masih saya kita bilang marketnya masih niche banget Iya. gitu. Jadi memang yang sebenarnya yang punya buying power mungkin belum ada di sana, ya kan. Tapi kita tetap ada kasih udah bikin produknya gitu. Jadi nggak kita benar-benar tinggalin meskipun belum ada marketnya. Gitu. Tapi kalau tanpa request nggak ada, maksudnya nggak ada personal order, bikin nggak untuk di display? Punya toko offline nggak? Ada. Kita kalau display itu tetap ada di Plaza Indonesia. Kita Apa ada aja di tuh yang di display di situ? lebih yang kayak kartun, karakter desain. Oke. Kalau satu lagi kita ada showroom itu kan sekarang gabung sama Mimaki yang si printernya itu. Jadi kita ada display juga di sana. Gitu. Oke. Kalau mau experience buat foto langsung juga bisa langsung di sana. Gitu. Di mana itu lokasinya? Di Sunter. Danau Sunter. Danau Sunter, sekitar Danau Sunter. Oh, oke. Itu produksi sama customer experience juga di situ ya. Iya. Nah, bicara tentang tadi yang niche ya, challenge-nya apa sih kalau menjalankan bisnis yang sebenarnya kita udah tahu sih kalau ini niche, tapi kok kita jalan terus ya dari 2017? Apa yang paling dirasa challenge-nya? Edukasi doang. Edukasi yang sulit. Retail sih, kalau edukasi retail tuh yang sampai sekarang kita nggak ada cara gimana ininya sih. Masih banyak nggak orang bilang kok mahal gini ya? Kreativitas banget, itu ya. memang mahal gitu ya. Betul. Tapi kan budaya orang kita juga budaya nawar gitu, kayak yang mahal sih, masih banyak nggak? Banyak. Terus Banyak. dijelasinnya lebih ke edukasi karena prosesnya begini. Iya betul. Sebenarnya mereka bukan karena mahal lah sih. Mereka itu mau bikin satu tapi membandingkan dengan barang yang diproduksi massal. Gitu. Contoh misalkan dia kayak mau bikin figur mainan, dia bilang, ini di Kid Station paling berapa ratus ribu gitu. Cuma kan dia produksi massal, sedangkan kita kan memang hanya bikin satu. Nah kadang edukasi yang gitu itu yang sulit. Satu tapi customize gitu ya maksudnya. Iya. Dan bisa personalize gitu ya. Betul. Kadang itu yang mereka nggak mau ngerti gitu sih. Tapi kan customer kayak gitu tetap akan ada di mana Dimanapun pun tetap ada. Apalagi emang segmennya retail pasti gitu kan, riuh gitu kan. Dia tetap semangat ya, semangat gitu. Ya, nah itu kita bicara di sini tentang entrepreneur muda gitu, nggak cuman itu gitu. Berdua ini adalah couple. Kadang-kadang kita tidak bisa kita hindari, ternyata partner bisnis kita ya adalah couple kita, atau kebalikannya couple kita menjadi partner bisnis kita. Karena kita juga ngomongin bisnis ya, komunikasi dalam bisnis.
ada nggak sih apa sih positif sama negatifnya kalau ternyata kita itu as personal kita adalah couple tapi dalam bisnis kita ngejalanin bareng selama dari sekian tahun itu gitu. Positifnya apa yang bisa di-share gitu ya ke sobat Biskom, dan kalau ngerasa negatifnya atau kurang-kurangnya tuh apa sih gitu. Iya, aku tambahin yang begitu. Mereka berwirausaha dari 2017 sejak memadu asmara ya. Iya, tadi kita bilang lucu Kan ada banget. komunikasi kan, kamu kok ini kan duit kita gitu. Misalnya ada gitu. Bagaimana komunikasinya ya, supaya ngasih tips and trick kepada sobat Biskom yang ya bisa mitigasi risiko lah gitu. Hemat pacarannya Ju. Sebenarnya sampai Jumat udah ketemu. Siapa yang lebih jago ngitung? Yang paling detail ngitung dari berdua? Kalau Maksudnya segala spend dihitung, jangan ini Disiplin, gitu. ini uangnya bisnis, ini uangnya kita. itu dia sih. Cuman Oke. kalau yang lebih kayak milih yang mana yang mau dibayar apa segala macam tuh aku. Oke. Cuma kalau yang ngitungin mulu dia. Oke. Bagian cash flow-nya. Ya. Ini mantau gitu. Ya bisa jadi. Jadi positifnya apa nih? Positifnya Trust, Ya. lebih Enak. klik, udah tahu sama tahu gitu. enaknya kalau kayak lagi ada yang urgent atau yang butuh buru-buru, kadang kan kalau orang kerja yang bukan couple gitu kan harus jam Ada kerja break, atau apa ya, kita enggak lagi nggak makan gitu bisa bisa gitu, atau lagi gini Jo ini bisa yang kayak gitu. Jadi ya kalau kayak problem solving mungkin lebih cepet aja. Lebih cepat. Kan Iya. jadi mau ngapa-ngapain nggak, maksudnya ya waktu lu 24 jam gue bisa gangguin gitu. Oke. Kalau enggak kan ya jam kerja aja kan. Itu ya lebih satset, lebih efisien. Iya, Nah, betul. kurangnya Apa Jo? ngambek-ngambek, Ya, Lagi kalau bete. lagi ada masalah ya masalah itu kebanyakan. lagi nggak pengen ngomongin kerjaan misalnya gitu. Kalau kerjanya mau nggak mau ya, karena kan Mm-mm. memang Mm-mm. mesti diselesaikan gitu kan. Gitu. Jadi yang penting kan ya cewek selalu benar. Nah, Jadi, cewek kita- selalu benar. Rule number one. Kalau kita ngeliat rule number two apa Jo? Ya, Lihat. ikutin aja, nggak usah. Ya, lihat lagi di nomor satu. Setuju nggak? Enggak Ya, juga ya, padahal dong. nggak gitu ya. Jadi tips and trick nih. Iya. Berarti buat kalau misalnya nih kan banyak pasti yang kita nih mau serius tapi kita mau berbisnis gitu. Gimana nih tips and triknya? Kalau misalnya kalian misalnya entah nggak harus ini ya, nggak harus dalam romance relationship, tapi mungkin sahabat bisa kan, Iya. kakak adik gitu. Ada nggak sih tips-tipsnya apa yang sebaiknya better ini nggak deh, yang ini nggak apa-apa gitu. Sebenarnya sih yang penting lihat bisnisnya dulu apa ya, kayaknya kayak udah benar-benar matang dulu, udah tahu apa yang mau dijalanin, kayak udah ada plan A, B, C, D, E-nya gitu, ya kan. If it's gone bad, apa gitu ya kan, exit plan-nya gitu. Lebih kayak apa sih yang kita mau ke depannya gitu, Iya. ya kan. Kalau nggak kecapai itu gimana gitu. Ya kan, seenggaknya kita udah tahu Berarti paling nggak jawabannya. visinya ya sejalan lah ya, Betul. gitu. Kalau ada beda-beda dikit ya jangan banget-banget gitu. Hmm. Tapi tadi bilang bahwa apa juga memulai dari bisnis, benar? Iya. Dari wirausaha. Kalau Iya. dari sisi Iren juga sama, keluarga juga wirausaha. Sama. Oke, terus diteruskan oleh ini generasi keberapa nih? Enggak, ini kita bikin ini baru sendiri. sendiri. Tapi bottom line-nya adalah entrepreneur creating entrepreneur gitu ya. Iya, Kita ya. Karena Bapak menciptakan wirausaha lagi gitu. Dan itu sebenarnya adalah suatu kondisi yang challenging. Ingat Iya, nggak kita iya. sempat ada bintang tamu sebelumnya, gitu, bahwa ternyata kalau punya bisnis keluarga itu challenge-nya terutama mungkin nggak cuma di Indonesia ya, nggak semudah itu untuk nerusin ini ke generasi selanjutnya, gitu. Mungkin anaknya nggak passion atau anaknya nggak pengen, anaknya lebih milih jadi udahlah kerja kantoran aja gitu. Tapi ya kalau bisa kayak begini kan why not gitu, enak kerja bareng di rumah gitu. Barengan lagi. Entrepreneur ya namanya. Emang kalau bokapnya Mas Jo printer juga atau Iren juga sama? Beda sih. Beda ya? Iya. Jadi alurnya beda ya? Beda. Banyak sektor bisnisnya ya? Beda ya? Sektor bisnisnya beda. Terus modal dari bokap, nyokap atau sendiri dari tabungan nih? Bikin minimes ini. Mantap banget mulai ya jual Mas, printer ya. Iya. Supaya dapat investasi. Kita nabung gitu. Awal sih tetap ya, namanya Masih juga dari orang tua pasti. tetap bantuin, Oh, oke. ya kan. Baru habis itu kita udah bisa jalan, udah bisa running, baru kita sendiri lah. Sendiri. Oke. Oh, Kalau oke. kayak bisnis keluarga gitu secara profesional misalnya
kalian juga ada kepengenan nggak sih apa yang dipinjam kemudian kita balikin, atau kayak mungkin papanya kayak udah pakai aja kayak gitu? Mungkin itu jadi lebih ke apa, beban moral kita buat kita Tahu mesti- diri gitu ya, iya. nggak main-main, Betul. jalannya serius gitu. Iya. Nah itu sih Sobat Biskom, banyak banget yang bisa kita pelajari dari yang creative planner tamu kita yang kita punya hari ini. Gitu. Apalagi yang bisa di-share nih tentang peluang gitu, bahwa bisnis itu ternyata selebar itu, opportunity yang belum pemainnya berapa sih yang kayak gini? yang kayak gini deh gitu. Kan katanya niche ya gitu. Iya, karena Jangan-jangan gini loh, pemainnya makin- cuma hitungan jari gitu ya. Sesuai dengan tema kita from passion to profit gitu. Iya. Makin kita makin kesini, orang itu makin di encourage untuk follow your passion. Your passion is ya apa ya? Sementara mungkin zaman kita ya Mas ya gitu, nggak gitu. Kita lebih kayak pilihan itu sedikit gitu. Benar nggak sih bahwa follow your passion, kalau itu kalian lakukan dengan consistently, dengan bertanggung jawab, itu bisa mengerucut ke hasil yang maksimal. Ya itu sih betul ya, karena kan kalau nggak kita juga nggak bakal dari dulu sampai sekarang kita juga nggak bertahan gitu. Ya kan? Dan apa yang kita jual itu kan sebenarnya bukan produknya gitu. Kalau misalnya kalau produk mungkin ada orang mau ngikutin, ya dia bisa ikutin, benar-benar bisa mereka tiru. Cuman kan yang kita jual sebenarnya kan meaningnya gitu. Itu kan yang nggak semua orang bisa, dan orang tahu gimana cara ngejualnya ke siapa, bagaimana gitu. Mungkin lebih benar-benar mesti tahu sih yang kita jual. Kalau kita cuman jual produk, ya kita harus fokus sama produk. Tapi kalau kita jualnya meaning, itu udah beda lagi. Kita bisa jual apapun. Gitu. Luar biasa ya. Uniknya apa sih dibanding, ada nggak kompetitornya? Kompetitor udah banyak nggak sih yang kayak begini? Bisnis yang sama? Bisnis yang sama. Kalau model bisnis kita sih cuman kita ya. Cuman kalau misalnya jual produk ya, maksudnya 3D itu udah cukup umum. Iya. Ya kan. Cuman mereka mengemasnya itu bagaimana gitu. Itu kan yang beda-beda tiap. Mungkin kalau kita berkata kita jual, lihat di online aja, mau jasa 3D gitu, itu udah banyak. Gitu. Cuman yang bisa ngedeliver ya, mungkin cuman sedikit gitu. Nah, itu menarik nih, sampai digandeng bermitra dengan Mimaki dari Jepang. Itu kan nggak kaleng-kaleng ya Mbak? Iya, maksudnya ya mereka juga harus trust. Bener nggak? Gimana itu ceritanya prosesnya? Mimaki Jepang itu. Dulu 2021 awalnya kan kita buka toko tuh retail pertama. Dia dateng nawarin printer. Cuman saat itu kan kita memang udah pakai printer merek lain. Ya kita bilang kita nggak butuh. Sampai dia akhirnya nggak nawarin printer, tapi nawarin ya itu kerjasama, mau nggak jualin gini-gini apa segala macem. Jadi mesti ada brand mereka. Ya, tapi harus ada brand mereka. Jadi kayak misalkan dulu minimize printing by Mimaki atau apa, nih kita kan nggak mau. Apalagi dulu 2021 kita pertama, terus nggak ada saingan, buka lagi pandemi di mall. Gempar ya, idealis kita kan juga muncul, siapa lo gitu pertama gitu. Kita nggak mau. Nah sampai akhirnya udah lewat, udah jalan apa segala macam, udah tahu celahnya, orang-orang udah banyak yang mulai dari tanya hasil figura sampai tanya mesinnya kantor-kantor. Akhirnya kita baru di kontak Mimaki lagi, mau nggak. Nah kemarin kita baru finalisasi sampai 2024 ini. Gitu. Jadi kenapa kita bisa dipanggil, mungkin karena kita yang pertama juga kali ya dulu. Iya, dan mereka juga pasti ngelihat Indonesia punya opportunity. Lobbynya ini yang menarik nih ke Mimaki nih. Ini siapa yang bisa komunikasi kayak gini nih? Mbak Iren atau Mas Jo nih ke Mimaki Jepang ini kan komunikasi kayak gini soft skill yang menarik juga Mbak Catherine. Dulu awalnya pas kontak ke Mimaki sih aku, cuman kan dia dulu pernah pertukaran pelajar di Jepang, jadi memang sama yang presiden direkturnya juga bahasa Jepang itu bisa ngomong dikit. Nah itu udah dia. Belajar bahasa Jepang itu di Johannes? Iya dikit. bisa mesen makanan lah. Bisa mesen makanan. Asik ada pertukaran belajar ya. Jadi bukan pengusaha yang tertukar ya. Silakan Mbak Catherine. Oke, balik lagi sih ke produk. Kalau bahan itu mostly apa nih? Terbuat dari apa? Kalau kita itu
orang mau jasa ke kita bisa kasih bahan apa aja yang mereka Opsinya apa request. biasanya? Banyak, kita bisa vinyl, Oke. vinyl gitu ya, Vinyl. resin, Heeh. mau yang plastik biasa. Mm-mm. Kayak ini kan kita plating gitu. Mau yang clear itu bisa semua. Yang paling mahal apa biasanya? Metal banyak. Metal metal ya. yang itu ya begitu ya. Ini tetap plastik tapi Oh, kita plastik. Tapi plating. kayak di apa sih namanya? Coating. Lapisin. Iya, lapisin. Oke. Gitu. Kalau yang apa namanya yang paling tahan banting Oh, metal juga dong, vinyl. vinyl. Oke. Iya, karena metal kan dia kalau kita bilang tahan banting karena kan dia kuat memang dari materialnya. Solid, Tapi kalau ya. vinyl kan dia memang rubber plastik ya. Oke. Gitu. Jadi kalau kita banting dia mantul. Biasanya. Cuman kalau misalnya kayak begini ya, Mm-mm. sorry aku ambil. Ini kan mungkin dia jatuh nggak pecah. Ini apa? Resin. Resin. Tapi mungkin kalau kakinya kecil gini mungkin ada risiko ya. Iya, Tergantung karena kan bentuk ya. iya kalau kita bahas itu udah bahas kayak ke fisikanya kan. Dia ada mass, ada point of impact-nya di mana ya kan, di mana yang memang lebih fragile gitu. Oke. Jadi udah kayak bukan hanya kita creating bentuk tapi kita mesti tahu kan ini resikonya apa kalau jatuh segala macam. Untuk maintenance-nya gimana? Apa cukup dilap-lap aja supaya kalau yang nggak maintenance boleh kena itu apa? Misalnya sinar Oh, matahari kalau- langsung kayak. kalau matahari nggak kenapa-napa karena kan dia memang udah printnya kan memang kayak UV print, jadi memang UV itu nggak kenapa-napa. Kayak di Jepang pun dia ada yang udah kena panas, salju, hujan, itu 4 juga musim masih lah ya. 4 musim Tahan. itu tahan Heeh. gitu. Yang nggak boleh ya itu kayak tina, alkohol, karena kan dia bisa ngerusak warna. bisa ya? ngerusak warna. Mhm. Itu sama Tapi kayak cat lah. Tapi kalau dengan sendirinya warna let's say yang bapak berbaju biru itu akan berubah nggak atau Enggak, stay forever. kayak birunya gitu ya, Betul. birunya gitu. Untuk pengerjaan satu kayak yang ini menarik sih gitu. Itu berapa lama butuhnya? Kalau kita itu biasa umumnya kita bilang itu 1 bulan. 1 gitu. bulan dari Satu- mulai Dari setiap order. payment, ya dari setiap payment. Kita biasa bilangnya begitu. Cuma kan kalau ada yang order-order yang penting kita bisa duluin, Oke. ya kan. Apalagi kalau corporate memang yang mereka punya time sensitive dan mereka biasa main quantity, ya. memang Tapi kita- setelah dapat approval dulu ya. Betul. Udah ada Ya. bikin satu dulu apa namanya dummy atau Iya. apa Prototype. sebutnya? Prototype dulu ya. Gitu. Nah selain bentuk-bentuk seperti ini ada lagi nggak sih bentuk-bentuk lain yang misalnya kayak bentuk makanan atau apa gitu? makanan sih belum ya. Ya makanan sih kita Iya. belum pernah dapat Belum. order itu. Oke. Cuman kita yang selain bentuk kayak mainan dan orang kita pernah diecast pernah. Oke. Terus market miniatur kilang pernah. Oh, Hmm. Terus kayak piagam, terus bikin trofi-trofi gitu pernah. Mobil. Mobil-mobilan yang sama kayak trek-trek kayak gitu pernah. Oh ya. Mm-mm. Terus Sama yang kalau paling baru ini nih hardware buat kacamata fashion. Oh yang ini. Mm-mm. ini apa nih? Buat apa nih? Kita lagi mau coba Frame ya? bikin kayak Iya, aksesoris gitu. Oke. Ini terbaru ya. Ya, nah ini kita Itu kemarin materialnya coba. apa? Resin. Oke. Resin ya. Coba Mas. Dilepas ya. Waduh, cocok nih Oke. dah. Kayaknya calon entrepreneur berbakat nih. Ini bagus nih Mbak. Ini, Mbak. Bagus. Dari resin nih. Iya. Oh ini terbaru yang dijual tanpa pre-order ya maksudnya langsung available. Oh. Enggak, jadi Kalau memang dia mau lebih- custom, bisa. kita bisa. Kayak lebih kan ini ada siapa tahu ada yang butuh dan peluang bisnisnya gitu. Oke. Karena kan kacamata kan memang semua orang banyak ya. Iya. Banyaknya. Jadi ini frame gitu ya, Frame, untuk frame Jadi ada peluang kacamatanya. kerjasama dengan perusahaan Optik ya, iya. gitu ya. Heeh. B2B-nya maksudnya Iya, gitu Mbak. heeh. Atau mungkin ya souvenir nikahan mungkin bisa jadi ya. Pernah nggak? Udah ada. Nikahan kita. Bentuknya. Itu dulu wedding cake kita isinya figur kita gitu kayak kuenya kayak bikin journey of Lucu our banget. life gitu Ya sampai atasnya kita merit gitu ada. Ide Jadi- siapa? Ini Berdua. siapa ya dulu? Iya berdua sih. Iya. Mm-mm. Karena kan biasa wedding topper itu kan nggak ada yang sama ya. Iya. Kayak orang itu pasti nggak tahu orang plastik dari mana. Iya. Ya kan? Kita bikin yang memang kita mau nih bajunya yang ini, baju kita yang ini gitu. Heeh. Ya kan? Jadi kita bikin. Terus kita bikin itu ada beberapa bentuk kayak ada yang kita duduk
bersama, ada yang di dalam mobil, ada yang memang di atas gitu ya. Iya. Jadi kebayang ini sih Mas, bikin kayak Barbie series tapi dari artis-artis Indonesia gitu, lucu gak sih? Oh, dia Iya kan? produk-produknya digunakan oleh Pessoa Gitu ya? Jessica Iskandar kalau nggak salah ya. Salah satunya Salah satunya. untuk personal collection gitu. Iya. Dulu pas dia lagi hamil Dawn. Yang kedua berarti ya. Itu kita ada figur Jess. Terus ada beberapa juga. Iya. Atlet Oke. juga ada Mbak, atlet. Atlet Gideon, juga. Marcus Gideon ya. Ya itu Iya. pernah. Pernah bikin sama keluarganya. Iya. Ya. Itu gimana ceritanya mereka bisa tahu Minimize bisa buat itu? Dia dari rekomendasi Dari toko. Pokoknya sejak kita buka retail itu kedatangan gitu lumayan banyak. Oh itu yang Iya. jadi game changer ya, jadi bikin Mm-mm. oke ya ini ya, Iya. branding awareness-nya Minimize ya, Iya. sama sales-nya ya. Mm-mm. Pokoknya benar-benar sejak 2021 yang pandemi kita buka jadi retail itu, sejak itu ya udah langsung naik aja. Nah, tadi kan dibilang challenge-nya adalah edukasi ya, gitu kan. Jadi platform apa nih yang dipakai untuk edukasi? Apakah ikut kayak event-event bazar kah? Atau lebih kayak memanfaatkan sosial medianya? Atau apa yang selama ini dilakukan? Sosmed doang sih. Sosmed ya, gitu. Intinya Mbak Iren kalau sosmed sebagai alumnus PR. Iya kita ada timnya, ada yang Oh, timnya. megang admin Instagram, itu kan langsung sama WhatsApp. Ntar ada tim konten juga yang bikin-bikin Oke. gitu. Efektif. Mbak Iren intinya. Kalau kayak orang yang nanya mau pesen gitu ada, cuman memang bukan market kita di online, jadi pasti ujung-ujungnya Ketemuan lebih offline. dapat ya yang dari retail. Oh yang datang outlet itu ya. Jadi kalau bisa dibilang sebarannya nih customer-nya mayoritas masih di Jakarta atau sudah punya yang di luar Jakarta? Kita udah Sulawesi ekspor banyak. juga sih. Ekspor kemana aja tuh? Kita Sampai udah Amerika udah. Amerika. Oh ya, untuk apa? Koleksi pribadi atau? Corporate, bikin figur sama buat souvenir mereka. Sih. Kalau Indonesia kita Sumatera ke Padang pernah, Makassar, Sulawesi, Kalimantan juga udah pernah. Iya. Sama udah lebih dipakai ke personal atau souvenir-souvenir gitu? Personal dan souvenir sama, personal sama corporate. Kalau Jawa sih semua udah pernah. Semua udah pernah. Yang pesanan yang paling susah apa selama ini? Apa ya? Mungkin bukan paling susah sih, paling ribet ngurusinnya. Apa tuh? Kalau yang udah Itu. nggak ada orangnya. Iya, kalau orangnya udah meninggal, kita suruh bikinin figur, kadang dia nggak ada foto yang terbaru, nah itu kita yang bingung. Iya, karena kan based on memory ya. Iya. Oh, memori sama foto tapi itu ya. hasilnya apa? Apa tuh? Patung. Puas Eh, yang pesan? kadang mereka ada yang puas, ada yang enggak. Ya kita nggak bisa please everybody lah. Ya kan kita cuma bisa do our best. Ya saat itu kita udah tentuin misalnya berapa kali revisi segala macam. Tapi udah ngomong kan, Udah. ini karena udah nggak ada, mungkin Iya. agak kemiripannya. Mungkin gitu. kayak bahasanya gimana ya, misalkan nih orang tua dia ibunya udah meninggal gini, dia kan ada memori, oh dulu mama gue bentuknya begini apa segala macam. Nah sedangkan di foto itu nggak ada. Oke. Walaupun dia udah kasih foto tampak depan, kiri, kanan, depan, belakang, cuman yang ngegambar itu kan nggak ada. Nggak ada bayangan antara memori itu. Nah paling kayak gimana cara nyampein si customer ke kita itu kadang miss di situ. Iya. Terus kadang begitu udah jadi, apa yang mereka inget tuh, enggak deh dulu ternyata mama gue bukan begini, harusnya begini. Nah paling yang gitu-gitu kan jadi ribet ya, lebih yang ke ngurusin Komunikasi. lebih ke komunikasinya itu. Sedangkan kan nggak mungkin kayak semua customer itu dihandle sama satu orang satu. Jadi kan satu orang bisa ngurusin customer A, B, C, D, E. Sedangkan kalau dia kayak ngobrol ini ntar pasti ada aja yang miss gitu. Kalau yang memang kayak buat untuk orang yang sudah meninggal itu repot banget. Iya sih ya, kebayang ya. Kebayang ya. Kalau pengalaman yang paling selama ini ya, selama berkarya ini, hasil atau pengalaman yang paling nyenengin, yang paling kita keren banget nih berdua gitu. Klien yang apa, pesanan yang apa mungkin, atau proses yang apa setelah dilalui. Semua kalahin lah ya kita bilang. Karena kan kita mesti deliver yang terbaik ya. Gitu. Jadi selama kita lihat hasilnya itu bagus, kita pun juga Customer-nya happy gitu ya. Gitu. Kurang lebih kan kita bisa bayangin
kalau kita lihat dapat ini kita happy enggak? Kalau kita happy ya customer most likely happy. Ya kan, kalau kita lihat aja ini kita aja nggak suka nih, ya kan, most likely ya customer juga nggak happy. Gitu ya. Ya kan. Cuma yang paling berkesan mungkin kalau aku kayaknya itu deh yang kilang. Yang bikin Kenapa tuh? kilang itu kan gede banget 2 meter Kilang, lebih ya. kan. Hasilnya 2 meteran ya. Itu prosesnya berapa panjang? Berapa lama ya? Nah, 6 bulan ada ya? Iya. 6 bulan. Karena emang sedetil itu ya. Sampai kayak tangga kilangnya ada, orang jalannya ada, mobil lewat ada, kayak gitu. Nah itu kan ngirimnya kan ke kilangnya juga kayak wih pakai apa tuh topi apa? Tapi Topi safety. proyek. Ya topi proyek kan kalau kayak kita anak PR Iya, kan seneng bisa banget. masuk ke situ. Wow, Seneng kalau dia banget. anak teknik biasa aja. Tapi sampai dengan delivery aman ya. aman. Aman ya. Iya. Karena bahannya itu tadi ya Iya. nggak bukan yang fragile banget. Itu basis dari foto juga kilang itu. Apa ada Atau ada inspeksi site visit. di site visit? Ada site visit Ada ada, site cuma visit. kan mereka biasa ada kayak gambar kerjanya gitu juga kan. Iya. Dimensi-dimensinya udah Betul. ada. Kalau Mas Jo apa yang memorable? Kalau Mbak Iren kan itu bikin kilang ya. Bikin ini sih kan kebetulan pas habis kita buka kita bikin yang buat pribadi gitu kan. Iya. Kayak mama saya bikin, yang papa saya bikin, sekeluarga bikin. Habis itu kan mama saya kena COVID, terus ya pass away gitu. Jadi memang benar-benar experience pertama ya. Iya. Ibarat kata kita bikin ini, malah kita jadi yang merasakan kayak gini loh. Kehilangan. Gitu. Apa sih the memory that untung kita udah ada seenggaknya this product gitu. Iya. Makanya Ya, itu lebih kayak ya lebih ya sedih kenal tapi lah. akhirnya kayak kayak I'm gini glad ya lah gitu. gitu saya bilang kan. Ya, luar biasa sih Iya. Mas ya. Oke, boleh nggak sih kalau misalnya nih berbagi apa ya? Mungkin kalau untuk memulai bisnis itu yang paling susah adalah memulainya, benar nggak sih? Benar. Nah, boleh nggak nih dibagi dengan sobat Biskom gitu untuk encouragement bahwa starting a business is not that bad or that painful gitu. Boleh nggak dari berdua ya? Point of view masing-masing aja gitu. Dari Mbak Iren? atau Boleh Mas dari Jo? Apa dari ya? Dan dulu gitu. Modal nekat sih. Modal nekat. Karena kalau nggak mulai nggak akan ada gitu kan ya. Mulai Iya aja pasti dulu. iya. Ya kalau nggak dilangkah nggak bakalan jalan gitu kan. Nah, Begitu melangkah ya mau nggak mau jalan. dan benar nggak sih kalau mindsetnya ya harus siap nggak ngebayangin yang indah-indah doang, benar nggak? Betul. Mm-mm. Iya. Karena pasti ada painfulnya gitu. Kok nggak profit sama sekali, ngalamin nggak? Pernah. Nggak ada pemasukan, profit kecil atau apa gitu. Pernah. Iya. Jadi gimana tuh? Jadi kalau ada anak muda banyak banget yang sebenarnya mau memulai usaha, yang paling satu tadi modal nekat aja gitu. Selanjutnya apa? Modal uang. Modal uang. Oke, modal uang itu agak-agak PR ya. Iya. Mungkin kalau yang masih bisa nabung atau bisa dibantu orang tuanya gitu. Atau kalau mungkin kalau sekarang mungkin cari-cari investor dan itu pun juga nggak mudah gitu. Iya. Karena kan ada investor juga ada risk-nya kan. Iya, Kita iya, mesti iya. tanggung jawab. Bertanggung Betul. jawab gitu. Jadi mesti pilih-pilih. Tapi kan sebenarnya yang penting mau mulai dulu, ya nggak perlu ada karyawan, nggak perlu ada misalnya tempat yang bagus. Kalian punya berapa karyawan? Ada ya sekarang belasan. Belasan. Cuman dulu pas Tapi awal mulainya mulai berdua aja. nggak sebenarnya bertiga ada satu Oke. lagi. Oke. Mm-mm. Itu udah kayak kakak kita lah, dia yang ngebantuin kayak mulai dari branding. Jadi awal kayak bikin minimize nama, nah itu logo dia yang bikin. Dia kebetulan Oke. dia bagian desain. Heeh. Jadi yang lebih kayak ke bagian desain-desain itu dia. Mm-mm. Gitu. Jadi co-foundernya Minimize itu 3 orang. Tiga. Sebenarnya 3 Co-founder itu. Iya. Oh. gitu. Nah, terus kemudian ngomongin ini bahwa background edukasi ya katakanlah gitu, itu bukan penentu gitu. Enggak sih. Itu banget ya. Gitu. Enggak sih. Tadi kan dibilang studinya di teknik Kimia. kimia gitu. Terus ternyata bisa secara bisnis itu kan ada manajemennya lah, ada Benar. segala macam gitu. Itu ilmu-ilmunya yang kepake banget sebenarnya apa sih? Katakanlah kita beda-beda nih latar Iya. belakang pendidikannya, tapi pasti ada nih ada benang merahnya. Sebenarnya apa tuh? Ya
problem solving sih. Jadi ketika kita bisa nge-solve problem, sebenarnya kan tinggal kita lihat masalahnya apa kan. Ya, yang kita mesti solve kan problemnya gitu. Bukan menambah masalah baru dari ada masalah kita tambahin lagi gitu. Ya kan. Jadi lebih ke pola pikir kita. Gimana caranya biar mindset kita tuh, oh ini kita mau selesaiin masalahnya. Gitu. Masalahnya tuh ini yang sebenarnya gitu. Bukan Jadi berdua siapa lebih tenang dalam menyelesaikan masalah? Dia. Oh. Nggak, mungkin karena aku kan bagian ya PR marketing kan lebih yang keluar lah. Jadi kan kalau misalkan ada apa-apa atau kayak ada komplain kan, waduh muka gue nih. Kan gitu. Jadi kan lebih panik gimana nih Jo gitu. Kalau dia kan ya udah yang memang di dalam, dia yang ngurusin, nggak yang berhubungan langsung sama customer gitu. Jadi starting this business berarti umur berapa tuh? Aku 22. Iya, Yeah, 23. yes, consider it's very young. Dan sudah berani untuk memulai gitu. Nggak sempat kerja di corporate sama sekali, udah langsung kita ke sini gitu. Pas program magang aku magang. Oke. Terus abis dari yang magang itu ya udah sambilan aja. Gitu nggak terhitung nggak kerja sama orang sih. Belum, jadi udah langsung jebur aja ke sini, dimulai dan konsisten sampai sekarang gitu. Iya. Oke. Tapi by the way mereka ini Mbak Iren sama Mas Joshua penghobi kolektor action figure nggak sih? Atau ada hobi tersendiri? Saya memang ada hobi dari dulu saya sama adik sih. Jadi memang hobi mainan ya gitu. Jadi kita memang ada koleksi mainan juga. Cuman dulu kan mainan itu agak susah ya, kadang kan mahal ya. Action figure itu mahal. Iya. Jadi kita juga selektif lah pas akhir-akhir baru nih ada yang suka gitu ya kan. Jadi memang ada hobi kemainan sih. Jadi agak inline ya hobi action figure sama kesini ya. Maksudnya kalau Mbak Iren ada juga hobi itu? Aku sih nggak sampai yang kayak beli action figure yang mahal-mahal gitu, cuman kayak ya diecast. Ya yang kayak mobil-mobil kalau yang ada di Minimas tuh itu bisa keluar mobil gara-gara aku yang suka. Jadi selaras nih mobilnya. Jadi mobil-mobil diecast itu dari Mbak Iren biasanya. Itu aku sama yang satu lagi tuh yang bagian desain tuh juga dia hobi mobil. Jadi biasa tuh yang kalau mobil ada apa, pokoknya kalau ada kayak order mobil si Jo udah langsung nih gitu. Jadi Mbak Iren kolektor mobil-mobil diecast di rumah. Iya. Oke. Nah itu kan kalau bikinin kayak kalau beli jadi kan kayak peleknya apa segala macam kan ya udah default gitu doang kan. Nah dulu kan 3D print kan bisa kita patahin ganti baru yang kayak gitu. Iya. Kalau kayak AR gitu udah segimana sih di sini? Ada kita juga produksi AR. Kayak gimana tuh? Kita pakai platformnya itu Instagram. Jadi kalau kayak misalkan kita mau scan si bapak baju biru. Nah kalau kita scan nanti misalkan muncul apa? Gitu ya. Dan itu sudah ada permintaannya di sini. Ada di Indonesia gitu ya. Udah mulai banyak ya. Itu deh sejak pandemi itu dunia kreatif menurut kita sih langsung berubah ya, langsung berbalik gitu. Ternyata banyak referensi, orang lebih banyak waktu. Nggak usah lah di dunia gini, dunia masak juga ada aja idenya. Iya, betul. Apalagi nih Mas Fikir luar biasa sih. Ada impian besarnya nih, mau nambah ekspor atau mau IPO nih ke depan, jangka panjang ya. Kayaknya anak ekspor aja deh. Ekspor aja. Oke. Jadi mau nambah ekspor ya gitu ya. Karena udah berhasil tadi ke Amerika Mbak. Gitu. Iya. Baru Amerika doang ya sementara ya. Kalau ke China kita ekspor desain ya. Jadi yang biasanya kita jasa desainnya. Iya. Macam-macam berarti layanannya Mbak. Iya karena kalau saya juga kebayang itu tadi sih gitu. Kita kan juga punya perwakilan kedutaan besar di negara-negara lain gitu. Sementara saya ada pengalaman tinggal di negara lain gitu. Kalau kita orang Indonesia tinggal di sana itu kita sangat sentimental dengan hal-hal yang relate dengan budaya kita. Kebayang gitu kalau misalnya di setiap kedutaan besar yang Indonesia yang ada di situ terus ada figur-figur yang pakai baju-baju Nusantara yang berjajar gitu, cakep banget sih. Lagi diproduksi oleh Minimize Mbak. Karya anak bangsa, karya Indonesia banget gitu. Nah,
closing nih gitu ya. Ya. Sekali lagi, karena kita audiensnya rata-rata adalah para entrepreneur muda, anak-anak yang baru memulai untuk melangkah dengan mungkin maju mundur, ragu-ragu. Tolong sekali lagi sebelum kita closing diberi semangat mungkin atau advice atau apapun yang bisa di-share ke sobat Biskom. Atau pengalaman kalian di masa-masa kritis Ya. bisa kayak di pandemi itu kan, Hmm. bisa aja disampaikan Silakan. kepada sobat Biskom. Ya bisa dibilang selagi ada usaha pasti ada jalan gitu sih. Ya. Kayak kita kan juga udah pivot, terus ternyata jalannya bukan memang jualan mesin, ternyata lebih nonjolin yang ke retail, itu juga terjadi di kita gitu kan. Jadi kalau memang udah suka, udah kecemplung kaki satu, ya udah cemplungin dua-duanya, kita berenang, jangan diem doang. Dan mesti Gitu. adaptif berarti ya. Jadi kita rangkum ya Mbak Catherine, ternyata Mbak Iren sama Mas Joshua itu tidak terlalu melakukan pivot bisnis ketika masa pandemi ya gitu ya. Dan di awal mulai aja dulu gitu loh. Tapi pasti ada tantangan dan kesulitan, walaupun di ujungnya ada profit, Iya. tapi itu berproses maksudnya Iya, gitu iya. ya. Gitu. Ya, karena itu tadi sih dimulai wajib gitu Wajib. kan ya. Tapi setelah memulai juga banyak rangkaiannya, banyak responsibility-nya gitu kan, dan Ya, dan betul. komitmen, karena kan punya bisnis kan nggak cuman kayak setahun 2 tahun ya, pengennya Iya. kan juga selamanya gitu. Selain itu kalau dari Pak CEO, Apa ya? kiat bertahan deh 2017 ke sekarang udah berapa tahun? Yang penting sih yakin pasti bisa gitu ya kan. Kalau kita ada optimis thinking, ya pasti bisa ada jalan juga gitu ya kan. Tapi kalau kita udah negatif thinking, ya bawaannya udah negatif ya kan. Kita ngelihat orang aja bisa udah bete gitu ya kan. Tapi kalau kita optimis, ya pasti ada jalan. Gitu ya. Iya. Pertanyaan terakhir, how both of you guys manage the teamwork? Apakah sudah tidak perlu di-manage karena udah saling segitu solidnya? Enggak sih, Atau- justru menurut kita malah masih paling susah itu kerja sama tim, benar-benar Yang- ngurusin semua gitu sih. Mm-mm. Kalau kayak yang ngurusin yang lebih ke bagian mesin apa segala macam, itu aku nggak bisa. Gitu. Karena beda banget kan, kayak kita misalkan kayak orang komunikasi gitu, ngobrol sama yang memang orang teknik, menurut aku itu udah beda Iya, banget. iya, Nah itu iya. itu pasti udah urusan dia tuh. Tapi kalau yang lebih kayak ke bagian sosmed apa segala macam, Masih kita lebih kayak ke saling brainstorming sih. Gitu. Jadi kayak misalkan tiap hari apa kita udah janjian, cari apa yang baru. Nah terus kita diskusinya gimana apa segala macam. Oke. Itu mungkin Ya. itu sih yang dilakuin. Jadi Mas Joshua sama Mbak Iren berbagi peran Mbak Catherine ya. Iya, itu Sang luar CEO biasa. dan CMO itu berbagi Saling peran. melengkapi, Dan saling melengkapi. gitu tadi kan. Yang satu lebih tenang, yang satu lebih mungkin meledak-ledak gitu kan. Yang satu lebih mungkin ada yang introvert, yang satu lebih agak extrovert gitu. Tapi semuanya berjalan dalam satu visi dan misi yang sama. Nah, demikian Sobat Biskom, pertemuan kita kali ini dengan Minimize, dengan tamu-tamu yang luar biasa, sharing cerita pengalaman bagaimana memanage suatu bisnis yang niche, yang sangat terbatas. Ibaratnya pemainnya juga belum banyak, tapi PR-nya adalah bagaimana mengedukasi bahwa bisnis ini ada loh. Dan bagaimana lebih PR lagi, bagaimana sebagai business owner juga yakin bahwa this business still have the big opportunity in the future, benar nggak? Gitu. Nah, itu. Dengan berakhirnya wawancara kita ini, berakhir pula edisi kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi dengan narasumber-narasumber lain, dengan tujuan kita sama, tetap untuk berbagi knowledge, pengalaman, sharing vision, dan lain-lain di dunia bisnis, entrepreneurship, dan komunikasi di bisnis. Mas Vicky mungkin ada tambahan? Tambahnya saya sangat mengapresiasi ya perjuangan dan prosesnya Mas Johannes dan Mbak Iren ya di bisnis yang ini. Walaupun banyak tantangan di masa pandemi, saya mengucapkan terima kasih sudah mengembangkan industri kreatif nasional Ya, bangga banget. dan menjadi contoh bagi para
couple-couple atau sebuah diskon di luar sana ya. Couple-planner ya. Ini salah satu best practice yang bisa kita Iya. sampaikan di Biskom Podcast ini. Iya. Itu aja ya, Mbak. Sekali lagi terima kasih banyak untuk your Thank you. time duduk di sini berbagi segala macam banyak hal yang Iya. saya yakin bakal sangat berguna banget buat sobat Disco Podcast. Oke, dari saya Katrin dan saya Suki Rahman. kami undur diri pamit di edisi ini, sampai ketemu di edisi selanjutnya. Sampai jumpa.